Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada bagian ini saya ingin mempresentasikan diskusi 5 studi komparatif tentang pemanfaatan AI dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, pemanfaatan ChatGPT dan teknologi masa depan dalam pembelajaran, baik refleksi dan strategi pendidik. Pada bagian ini, saya ingin mengawali dengan pemahaman dasar mengenai fungsi teknologi dalam pendidikan berdasarkan panduan MPDR 5302 dan literatur pendidikan. Teknologi memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat bantu pengerjaan atau perhitungan dan sebagai alat belajar yang mendorong eksplorasi serta pemikiran tingkat tinggi. Menurut Roblier dan Doring tahun 2013, teknologi pendidikan berfungsi sebagai alat bantu kognitif yang memungkinkan siswa untuk memahami konsep abstrak melalui simulasi, visualisasi, dan interaksi digital. Teknologi juga berperan sebagai alat eksplorasi yang memperluas ruang belajar melampaui batas fisik kelas. Dalam konteks MPDR 5302, kita diajak untuk tidak hanya menggunakan teknologi sebagai pelengkap, tetapi sebagai strategi pembelajaran yang mendorong higher order thinking skill atau HOTS. Artinya, teknologi harus mampu memfasilitasi analisis, evaluasi, dan kreasi dalam proses pembelajaran siswa. Sebagai pendidik di SD, saya melihat bahwa pemanfaatan teknologi harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal, karakter peserta didik, dan visi sekolah. Oleh karena itu, pemahaman teori ini menjadi landasan penting sebelum kita membahas aplikasi teknologi seperti ChatGPT dan visualisasi masa depan dalam video A Day Made of Class 2. Dalam era digital, saat ini salah satu teknologi yang paling banyak dibicarakan adalah ChatGPT, sebuah kecerdasan kebuatan yang mampu berkomunikasi dan memberikan solusi atas berbagai persoalan, termasuk dalam dunia pendidikan. Sebagai pendidik, kita perlu memahami kelebihan dan kekurangan teknologi ini agar dapat memanfaatkan secara bijak. Di sisi kelebihan, ChatGPT mampu menjawab soal matematika dan sains dengan cepat, mendukung eksplorasi mandiri siswa, serta membantu guru dalam menyusun soal dan rubrik pembelajaran. Ini sangat sangat relevan dengan prinsip teknologi sebagai alat bantu belajar dan alat eksplorasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, kita juga perlu waspada terhadap kekurangan. ChatGPT berisiko mendorong plagiarisme dan ketergantungan jika tidak dibarengi dengan pembinaan karakter. Jawaban yang diberikan belum tentu sesuai dengan kurikulum nasional dan sering kali kurang memahami konteks lokal termasuk nilai-nilai budaya dan sosial yang penting dalam pendidikan Indonesia. Pengalaman pribadi saya dengan menggunakan ChatGPT, saya telah mencoba memanfaatkan ChatGPT untuk menyusun RPP digital, membuat soal asesmen sumatif, serta merancang mind mapping konsep seperti grow mindset. Namun proses ini tetap kami validasi secara manual dan diskusikan bersama tim guru agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan visi sekolah. Dengan pendekatan yang reflektif dan kolaboratif, teknologi seperti ChatGPT ini dapat menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bukan sekedar alat instan untuk menjawab soal. Adapun refleksi video A Day Made of Class 2 menggambarkan masa depan yang sangat terintegrasi dengan teknologi, transparan, interaktif, dan responsif. Sebagai pendidik, kita perlu merenungkan bagaimana visualisasi ini berdampak pada cara kita mengajar dan membimbing siswa. Beberapa teknologi yang ditampilkan dalam video sebenarnya sudah mulai kita temui dan dimanfaatkan di sekolah, seperti layar sentuh interaktif atau smart TV yang kini digunakan dalam tablet dan papan pintar. Yang kedua, sensor gerak dan suara yang mulai diterapkan dalam perangkat pembelajaran berbasis interaksi dan yang ketiga, integrasi data
real time yang memungkinkan guru memantau perkembangan siswa secara langsung melalui platform digital. Nah, makna dari video ini sangat mendalam. Ia bukan sekedar gambaran futuristik, tetapi juga peringatan bahwa kemajuan teknologi menuntut kesiapan digital dan etika dari semua pihak, terutama pendidik. Kita tidak hanya dituntut untuk menguasai perangkat, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa agar bijak, bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Di sekolah saya memaknai video ini sebagai dorongan untuk memperkuat literasi digital, membangun budaya inovatif, dan memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat nilai-nilai pendidikan, bukan menggantikannya. Dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat, pendidik dituntut untuk terus belajar, beradaptasi, dan memimpin perubahan dengan bijak. Di sekolah saya berupaya untuk mempersiapkan diri dalam tiga aspek utama. Pertama, literasi digital dan adaptasi kurikulum. Saya aktif mengikuti pelatihan dan mengembangkan kompetensi teknologi serta menyusun perangkat ajar yang mengintegrasikan perangkat digital dan aplikasi edukatif sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum nasional. Kedua, adanya penguatan karakter dan etika digital. Teknologi tidak boleh menggamburkan nilai-nilai pendidikan. Saya mengintegrasikan diskusi etika digital dalam pembelajaran serta memberikan teladan akan pentingnya menjadi pengguna teknologi yang bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kolaborasi dengan kepemimpinan digital sebagai bagian dari tim pendidik. Saya mendorong terciptanya budaya sekolah yang terbuka terhadap inovasi dengan pendekatan kepemimpinan partisipatif. Saya mengajak rekan guru untuk bersama mengeksplorasi teknologi serta mengevaluasi dampaknya terhadap pembelajaran berbasis data. Komitmen terhadap tiga pilar ini menjadikan landasan bagi saya untuk memahami transformasi pendidikan di era digital. Memastikan bahwa kita tidak hanya mengikuti arus tetapi juga mencetak generasi yang siap memimpin peradaban. Dari seluruh refleksi dan analisis yang telah disampaikan, kita dapat menarik beberapa kesimpulan pentingnya pemanfaatan teknologi khususnya ChatGPT dalam pembelajaran. Pertama, teknologi seperti ChatGPT adalah alat bantu belajar yang sangat potensial. Namun tidak hanya menggantikan peran guru sebagai fasilitator, pembimbing, dan pembentuk karakter siswa. Kedua, pendidik perlu menjadi kurator pembelajaran digital, artinya kita harus mampu memilih, menyaring, dan mengarahkan penggunaan teknologi agar sesuai dengan tujuan pendidikan dan konteks lokal sekolah. Yang ketiga, integrasi teknologi harus memperkuat karakter, kolaborasi, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Teknologi bukan sekadar alat bantu teknis, tetapi juga sarana untuk membentuk generasi yang kritis, kreatif, dan beretika. Sebagai pendidik di sekolah, saya berkomitmen untuk terus belajar, berinovasi, dan membangun ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berpijak pada nilai-nilai pendidikan yang luhur. Berpijak dari tinjauan literatur, Robler, dan Dorin tentang manfaat teknologi dalam pendidikan, serta panduan pelaksanaan dari MPDR 5302, kita telah menjabarkan strategi dan refleksi untuk memanfaatkan teknologi khususnya ChatGPT dalam pembelajaran. Daftar pustaka yang digunakan antara lain Robler, MD, dan Doring Ahad 2013, Integrating Education Edukasi Teknologi into Teaching version ya, dan kedua MBP MPDR 5302 Teknologi bagi Pendidikan Universitas Terbuka, dan Supriyono bersama kawan-kawan 2024 Dampak dan Tantangan Pemanfaatan ChatGPT dalam Pembelajaran JPNK. Yang keempat Arumsari 2024 Fenomena Penggunaan ChatGPT dalam Praktik Pendidikan JPSU, dan video A Day Made of Glass to YouTube. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa sekalian. Saya berharap rekan-rekan dapat menggali lebih dalam potensi teknologi seperti ChatGPT dengan
tetap memegang teguh nilai dan tujuan pendidikan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan dalam diskusi pemanfaat ChatGPT beserta kesiapan menghadapi kemajuan teknologi yaitu at they made of class 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.